Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernadi, nomor mahasiswa PPG 2518626. Saya mahasiswa PPG Kemenak dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ini identitas saya, nomor kartu peserta, dan KTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Agar senantiasa diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kepada ketua kelas, silakan pimpin untuk berdoa. Istidadan labbaik doa Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Fattar ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim nasrum minallahi wa hasbun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqri qalbi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Masih ingat? RAO. Alhamdulillah, laporan hasil observasi. Jadi selanjutnya Bapak ingin mengabsen kehadiran kalian. Dan ketika Bapak menyebutkan nama, silahkan sampaikan perasaan kalian hari ini. Seperti apa? Arisa Naura Adita, Hadirah senyum. Derlia, Hadirah seru. Diandra Kirana Maharani, Hadir ria. Yariza Safa Salsabila, Hadirah happy. Mailan Zulfa Askia, Hadirah rajin. Zahira Atifah. Hadirah gembira. Alhamdulillah kalian semua hadir. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi teks eksplanasi. Jadi bisa perhatikan di Smart TV yang ada di depan. Ya, kita hari ini ingin belajar teks eksplanasi kelas 8 MTS. Ini bisa diperhatikan di layar depan. KD yang akan kita pelajari 3.9 menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Bisa diperhatikan indikator pembelajaran kita itu ada 4. Yang pertama 3.9.1 mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Yang kedua 3.9.2 menjelaskan ciri-ciri kebahasan teks eksplanasi. Yang ketiga, indikator ketiga 3.9.3 menganalisis hubungan sebab akibat pada teks eksplanasi. Sedangkan yang terakhir atau yang keempat 3.9.4 menemukan dan menjelaskan kaidah kebahasan dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita, yang pertama mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dengan tepat setelah membaca contoh
atau melihat video. Kalian dituntut untuk berpikir kritis. Di situ ada critical thinking. Terus yang selanjutnya menjelaskan ciri-ciri kebahasan teks eksplanasi dengan benar setelah berdiskusi dalam kelompok. Di situ ada kolaborasi antar teman dalam kelompok dan di situ muncul komunikasi. Selanjutnya menganalisis hubungan sebab akibat antara gagasan dalam teks eksplanasi secara mandiri. Itu juga dituntut kalian untuk berpikir kritis, critical thinking, dan selanjutnya menemukan dan menjelaskan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Jadi dengan percaya diri, di situ kalian dituntut untuk kreatif. Selanjutnya, Bapak berikan arahan bahwa kita ada 3 penilaian. Penilaian pertama itu penilaian sikap. Jadi ketika Bapak masuk ke ruangan ini, duduk, itu sudah menilai sikap kalian. Jadi sikap yang Bapak nilai itu ada kedisiplinan. Alhamdulillah kelas ini hadir semua. Terus tanggung jawab terhadap tugas dan kerjasama, kolaborasi nanti. Terus yang selanjutnya itu penilaian pengetahuan, mengidentifikasi struktur teks dan menemukan serta menjelaskan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nanti Bapak akan memberikan panduan dalam bentuk LKPD. Jadi nanti kalian mengerjakan asesmen pengetahuan di LKPD. Yang selanjutnya penilaian keterampilan, ketepatan analisis struktur teks, ketepatan analisis kebahasaan teks, dan kelengkapan analisis. Paham semua dari 3 penilaian ini? Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Selanjutnya kita akan mengamati video. Videonya nanti Bapak akan masukkan ke link. Ya, silakan perhatikan video yang ada di depan. Banjir sudah menjadi rutinitas bagi kita di musim penghujan. Bahkan banjir di Indonesia dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, seperti dikutip dari buku Analisis Bencana untuk Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Bencana banjir dibedakan menjadi banjir perkotaan, banjir bandang, dan banjir rob. Banjir bandang atau yang juga dikenal dengan istilah freshwater biasanya dikontrol oleh karakteristik daerah aliran sungai atau DAS dan curah hujan dengan intensitas yang tinggi. Banjir jenis ini merupakan jenis banjir dengan jumlah kerusakan terbesar, bahkan hingga timbulnya korban jiwa. Hai, selamat datang di Teman Sains. Bencana banjir bandang menjadi salah satu bencana alam yang cukup sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Bencana banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air besar yang disebabkan oleh terpenuhnya aliran air di sungai ketika curah hujan lebat dan dengan intensitas yang tinggi. Banjir bandang terjadi beberapa waktu setelah hujan lebat dalam kisaran beberapa menit hingga beberapa jam dan terjadi dalam waktu yang singkat. Banjir bandang memang fenomena alam yang datang tiba-tiba, bahkan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan terutama bagi pemukiman warga hingga timbulnya korban jiwa. Ada beberapa macam penyebab terjadinya bencana ini, entah memang terjadi secara alami maupun karena ulah manusia. Beberapa penyebab alami terjadinya banjir bandang ialah terjadinya hujan lebat yang ada di wilayah tipologi daerah aliran sungai atau DAS, serta alur-alur sungai yang rawan. Kemudian air hujan akan terbendung akibat sampah vegetasi atau longsoran. Kemudian bendungan itu akan tiba-tiba jebol dan membuat aliran sungai mengalir secara tiba-tiba. Kemudian faktor tinggi rendahnya daratan juga menjadi faktor yang sangat besar dalam menjadi penyebab terjadinya banjir bandang.
Ketika air turun dari dataran yang lebih tinggi, tentunya akan semakin cepat ketika menuju ke bawah. Hal ini yang harus diwaspadai karena kuatnya arus air tersebut bahkan bisa menghancurkan tembok-tembok rumah. Penyebab lainnya adalah bertemunya dua atau lebih aliran sungai yang menjadi satu. Manusia tentu tak lepas dari semua ini. Tercemarnya lingkungan dan jenis sampah seperti plastik akan membuat aliran sungai berhambat. Ketika sampah-sampah tersangkut, maka aliran sungai akan berhenti dan volumenya makin besar. Maka hal itu berpotensi dalam menimbulkan efek berupa tekanan yang sangat besar di aliran sungai. Kemudian, penebangan hutan liar dan bangunan di era resapan air bisa membuat air hujan tersebut tidak dapat diserap dengan sempurna, maka akan meningkatkan resiko banjir bandang, terutama jika pusat dari banjir tersebut ada di perbukitan. Sebagai masyarakat, tentunya kita harus waspada akan datangnya bencana alam, termasuk banjir bandang. Dan berikut adalah cara-cara yang bisa dilakukan sebagai pencegahan terhadap banjir. Yang pertama, menata aliran sungai dari hulu ke hilir secara terpadu sesuai dengan fungsi lahan. Kemudian, membangun sistem pemantauan dan peringatan dini pada wilayah yang sering terkena banjir. Memasang pompa dan penggalan ombak untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut. Hindari membangun rumah di dekat aliran sungai, serta bekerjasama dengan aparat setempat membersihkan lingkungan sekitar, terutama pada saluran air atau selokan agar terhindar dari sampah. Jika kita berada di area tergenang banjir, tentu ada hal-hal yang bisa dilakukan sebagai langkah awal evakuasi. Demikian video mengenai banjir bandang. Jadi banjir bandang itu ada dua faktor. Pertama, faktor karena ulah manusia. Yang kedua, faktor alam, yaitu datangnya dari Allah. Jadi semua fenomena ini, salah satunya banjir bandang, itu salah satu besaran Allah. Itu yang wajib kita imani. Jadi besaran Allah yang ditunjukkan salah satunya lewat fenomena alam. Selanjutnya, dari video yang kalian lihat di atas, kira-kira apa saja yang kalian temui dari banjir bandang, sebab dan akibat? Ada yang bisa menuliskan sebabnya apa saja dan akibatnya itu apa saja? Silakan. Ya, silakan. Bisa dilanjutkan ke yang lain? Ya, ya, silakan. Akibat ini tinggal akibatnya ini yang dulu. Oke, silakan. Bagus sekali. Berarti kalian menyimak ya video yang ada di depan yang kalian tonton. Jadi Bapak ucapkan terima kasih. Ini ada beberapa sebab yang dituliskan teman-teman kalian dan ada akibatnya. Nanti Bapak akan bahas lebih lanjut. Nanti kita akan bandingkan dengan teks yang Bapak sajikan di PowerPoint. Nanti kita akan bandingkan seperti apa persamaan dan perbedaan dari kedua teks di atas.
Nah, ini teks. Jadi bisa diamati teks yang ada di monitor dengan sebab dan akibat yang dituliskan tadi setelah menonton video. Sekarang pertanyaan dari Bapak, ada tidak persamaan dari kedua teks di atas? Baik, yang pertama di monitor dengan beberapa pernyataan yang dituliskan di papan tulis. Apa persamaannya? Persamaannya sama-sama memiliki sebab dan akibat. Nah, ya, bagus sekali. Jadi di teks yang ada di monitor, proses terjadinya tanah longsor itu ada sebab terjadinya tanah longsor dan ada akibatnya. Sedangkan yang ada di papan tulis itu dari hasil video tadi itu juga ada sebab-sebab terjadinya banjir bandang dan akibat dari banjir bandang. Nah, yang selanjutnya kita amati itu ada perbedaannya antara teks yang ada di monitor dengan yang ada di papan tulis. Itu apa perbedaannya? Perbedaannya yang di monitor ada pengertian dari tanah longsor, tapi yang di papan tulis nggak ada pengertiannya. Iya, bagus sekali. Jadi hal-hal itulah yang menjadi struktur teks eksplanasi. Dari dua teks ini menjelaskan tentang apa? Fenomena alam. Jadi terlebih dahulu kita pahami dulu apa sih pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai fenomena baik alam maupun sosial. Nah, jadi teks eksplanasi itu menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi. Itu pengertian dasar dari teks eksplanasi. Jadi kalau yang di atas itu menjelaskan mengenai fenomena alam khususnya tanah longsor, sedangkan yang bawah itu menjelaskan mengenai fenomena terjadinya banjir bandang. Akan tetapi di monitor itu dijelaskan struktur teks yang pertama. Apa itu? Pernyataan umum seperti yang disampaikan oleh teman kalian. Itu sisi perbedaannya itu masuk ke dalam struktur teks yang pertama. Jadi struktur teks pertama itu adalah pernyataan umum. Dia menjelaskan secara umum tentang fenomena yang akan dijelaskan baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Sedangkan struktur teks yang kedua itu merupakan persamaan dari teks yang ada di atas dengan teks yang ada di bawah. Yaitu di situ ada sebab dan akibat atau deretan penjelas. Deretan penjelas itu berisi mengenai sebab akibat atau hubungan kausalitas. Di situ ada hubungan sebab akibat terjadinya fenomena. Sedangkan yang terakhir itu tidak ditemukan di teks bawah, tapi ada di teks atas. Dengan demikian, longsor merupakan bencana yang disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Penting bagi kita untuk melakukan mitigasi seperti reboisasi dan membangun terasering untuk mengurangi risiko terjadinya longsor. Ini bagian dari struktur teks eksplanasi yang ketiga, yaitu interpretasi. Apa itu interpretasi? Ya, apa? Yang keras? Kesimpulan. Kesimpulan atau ulasan dari penulis. Itu juga bagian dari interpretasi. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Jadi yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi atau struktur kebahasaan teks eksplanasi. Jadi bisa dilihat ini tadi struktur yang tadi Bapak jelaskan. Yang selanjutnya kaidah kebahasaannya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, di situ di bagian deretan penjelas itu ada sebab akibat
atau ditandai dengan adanya konjungsi atau kata hubung, kausalitas, sebab akibat. Itu seperti contohnya karena, sebab, oleh karena itu, akibatnya. Sedangkan yang kedua menggunakan konjungsi kronologis. Ini untuk menjelaskan proses terjadinya fenomena baik alam maupun sosial. Yang ketiga menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena. Ini bisa juga berarti masuk ke dalam kata-kata teknis di fenomena yang dijelaskan, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Yang keempat menggunakan kata pasif, kata kerja yang menunjukkan proses, seperti terjadi, disebabkan, dipukuli. Jadi itu pasif. Jadi kalau misalkan pasif itu berarti bisa diubah menjadi kata aktif, Jadi seperti ini. Dimakan menjadi memakan. Muncul pertanyaan dari Bapak, kalau di mana itu bisa tidak? Tidak bisa, karena tidak bisa memanah. Berarti itu bukan kata pasif. Jadi ini beberapa kaidah bahasan atau struktur teks eksplanasi. Itu ada 4, bisa kalian pahami. Terus selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Ini Bapak bagi menjadi 6 kelompok dan mengerjakan LKPD ini, insya Allah kalian bisa memecahkan. Terlebih kalian bekerja kelompok. Untuk kelompok yang pertama, ya, silakan merapat. Jadi silakan perhatikan kembali, silakan kalian baca LKPD itu, tuliskan nama, baca instruksi atau panduan dari LKPD itu, silakan kalian kerjakan. Nanti kalau misalkan menemukan masalah bisa tanyakan ke Bapak. Silakan mulai kerjakan. Jangan lupa ya ditulis anggota kelompoknya. Kalau bisa lanjutkan. Jadi ini untuk yang kedua itu analisis kebahasan teks eksplanasi dan sudah tadi kebahasan teks eksplanasi atau akibat. Jadi teks yang bermaksud konjungsi, sebab akibat atau kausalitas itu bukan dari dicoret-coret saja, tidak apa-apa. Teksnya itu dicoret-coret, itu sebagai penanda. Untuk yang lain juga coret-coret saja ya. Tandai mana konjungsi kausalitas, kronologis, terus kata benda, kata kerja pasif itu ditandai saja. Soalnya itu sebagai bukti nanti ada atau tidaknya di dalam teks. Paham?
Silakan perhatikan. Nah, kelompok ketiga siap untuk maju. Silakan, kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian struktur teks pernyataan umum paragraf ke-1. Penjelasan singkatnya karena memberitahu tentang fenomena alam yang seringkali terjadi dan masih aktif. Deretan penjelasan paragraf ke-2 menjelaskan isi teks tentang erupsi gunung berapi. Interpretasi paragraf ke-3 karena terdapat simpulan yaitu gunung berapi berbahaya, tetapi di sisi lain tanah yang terkena abu vulkanik akan menjadi subur. Konjungsi sebab akibat karena apabila. Konjungsi kronologis dimulai dari sering waktu setelah kata benda yang merujuk pada fenomena erupsi gunung berapi, magma, lava. Kata kerja pasif dimulai, diuruti, dicari. Sekian. Jadi itu hasil kerja kelompok 3. Silakan teman-teman yang di belakang untuk menanggapi hasil kerja temannya yang ada di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengerti hasil presentasi kelompok 3. Berdasarkan hasil presentasi dari kelompok 3 sudah sangat bagus dan sangat jelas. Ya, alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh teman kalian yang ada di belakang, bahwa memang benar hasil dari presentasi kelompok 3 sudah sangat baik, lengkap, karena di situ sudah ada struktur teksnya. Tadi sudah dijelaskan, pernyataan umum ada di paragraf pertama, terus deretan penjelasan itu ada di paragraf kedua, interpretasi itu ada di paragraf ketiga, dan konjungsinya juga sudah dijelaskan. Konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata benda yang merujuk pada fenomena, dan kata kerja pasif. Oke, selanjutnya terima kasih kepada kelompok ketiga atas presentasinya. Silakan bersama kepada kelompok ketiga. Lanjut, silakan duduk kelompok ketiga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok menyampaikan hasil presentasinya dari kelompok pertama sampai kelompok ke-6. Jadi perlu kita ingat bahwa pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa saja? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu memiliki struktur. Strukturnya itu ada berapa? 3. Apa saja? Sebutkan. Sedangkan untuk struktur kebahasaan, kaidah kebahasanya itu pertama Oke, jadi ada 4 kaidah kebahasaan atau struktur kebahasaan, dan itu benar. Untuk mencari teks eksplanasi dan analisis struktur teksnya dan kaidah kebahasanya itu tugas mandiri. Jadi silakan kalian nanti carikan teksnya, analisis strukturnya, dan kaidah kebahasanya. Paham? Oke, jadi itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri pertemuan ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.